Oke, selamat malam saudara sekalian. Kita akan mulai acara LDR atau lebih dalam lagi LDL. Sambil menunggu Pastor L dan ingin memberitahu kalau malam ini pembahasan kita adalah tentang life giving habits, tetapi dalam seri yang bulan ini. Jadi Pastor L hari Minggu khotbah tentang life giving habits, dan malam ini kita akan bicara tentang life giving habits. Saya menunggu. Oke, Pastor L sudah join. Mungkin dia akan ceritakan dulu tentang apa yang dia sudah sampaikan. Jangan lupa cek our YouTube di NWI, ya. Di situ khotbahnya akan lengkap di sana. Oke, Pastor L. Halo teman-teman semua, selamat datang di lebih dalam lagi Live Q&A by Anyone Church. Sudah bersama Pastor Robert, ayah saya. Kita bakal ngobrolin soal khotbah yang kemarin minggu yang saya bagikan. Yang kayaknya saya nggak tahu ya, apa teman-teman pernah dengar atau enggak ya. Tapi kayaknya memang itu angle yang jarang dibahas. Itu perspektif yang jarang dibahas, tapi sebenarnya butuh untuk orang dengar sebenarnya. Ya, betul, penting ya, penting itu ya, penting karena penting. Ini saya persingkat sedikit aja bagi teman-teman mau dengar detail ya. Ini harus dengar detail sih. Kalau benar-benar mau berkembang, mau benar-benar belajar, harus dengar detail sih. Ini saya bicara tentang life giving habits, tentang kebiasaan-kebiasaan memberikan kehidupan. Halo. Yo. Ya, oke. Aman kok, aman. Aman. Jadi life giving habits sih saya bicara tentang kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya bisa menghadirkan kehidupan di dalam hidup kita. Bisa bikin hidup lebih hidup lah kayaknya gitu lah. Karena kalau Galatia 5:1 bilang supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Memang kita sudah dimerdekakan, itu betul. Tapi hanya karena merdeka bukan berarti kita ya, hidupnya suka-suka ya. Kita punya gaya hidup, perlu punya gaya hidup yang sehat. Dan saya sempat kasih contoh bahwa misalnya kita bebas melakukan sesuatu, tetapi bukan berarti kita bebas untuk ngapain aja. Ibaratnya kayak orang ke kebun binatang lah. Kita bebas ke kebun binatang, kita bebas untuk lihat binatang, tapi kita nggak bebas untuk pegang binatangnya. Karena kalau apalagi kalau binatang buas, tentu itu kalau misalnya kita melanggar dan kita mau pegang, bisa jadi tangan kita yang kehilangan, maksudnya gitu. Jadi memang sengaja yang tukang bikin kebun binatang sengaja kasih kita batasan, bukan supaya nggak mau ngelihat kita kesel, tapi karena nggak mau ngelihat kita kenapa-napa gitu. Itu sesuatu yang baik justru. Kalau misalnya udah kena buaya, digigit singa, itu kan nggak lucu maksudnya. Nah, saat kita memutuskan untuk taat sama batasan itu, ya saat untuk mengindahkan batasan itu yang disebut sebagai ketaatan. Nah, kalau orang nggak taat, makanya ujungnya sebenarnya konsekuensi buat dia sendiri. Tapi kalau misalnya dia taat, sebenarnya kebaikannya untuk dia sendiri. Nah, ini yang saya rasa orang-orang perlu tahu dan orang-orang perlu dengar. Nah, saya suka bilang bahwa Yakobus 1:13-15 mengatakan, apabila seorang dicobai, jangan ia berkata, pencobaannya datang dari Allah. Nah, makanya sampai detik ini banyak orang Kristen masih suka mikir, ini saya dicobai Tuhan. Tuhan mana? Tuhan yang mana nih? Ya. Sebab Allah tidak dapat dicobai orang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ini powerful banget. Ia tidak mencobai. Tapi betul. tiap orang dicobai keinginannya sendiri. Jadi sebenarnya yang bikin kita ribet tuh sebenarnya keinginan kita sendiri. Bagaimana cara kita, keinginan kita untuk memberontak, keinginan kita untuk nggak taat, keinginan kita untuk misalnya dikasih batasan kita langgar. Nah, keinginan-keinginan seperti itu. Nah, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu tadi dibuahi, ia melahirkan dosa dan baru habis itu dia melahirkan maut. Memang kita nggak perlu tunggu mati dulu untuk ngerasain maut. Tapi kalau misalnya kita hidup ya berdosa seperti ini, kita ikut sesuka-suka kita, ya kita bisa ngambil maut sendiri, di maut di dalam hubungan, maut di dalam pekerjaan. Kita bisa ngalamin hal-hal seperti itu. Kalau misalnya orang udah dikasih kerjaan yang nggak beres, ya udah akan ada maut di dalam pekerjaanmu. Kamu akan bisa betul. So, ini ya, kenapa? Ada poin yang bagus sekali tadi, kembali kepada batasan untuk melindungi, tapi belenggu untuk memenjarakan. Iya. Nah, itu saya kira kita harus mengerti itu. Kenapa ada batasan gitu. Betul. Tuhan itu membatasi tapi dia tidak membelenggu. Nah, itu yang kita perlu bahwa belenggu itu cuma
dosa yang bisa kasih. Dosa membuat kita terbelenggu. Ciri-ciri orang terbelenggu adalah dia nggak bisa menolak. Kalau orang udah mulai nggak bisa nolak, misalnya nggak bisa nolak alkohol, nggak bisa nolak makanan, itu, nah dia tuh sedang terbelenggu. Itu ciri-ciri orangnya. Nah, tapi kalau batasan, itu Tuhan enggak. Batasan itu dan belenggu beda. Belenggu itu kita nggak bisa buat apa-apa. Tapi batasan kita bisa memilih untuk taat maupun enggak. Ya, Nah, itu batasan. Nah, ya, betul. untuk kan lebih baik taat. Sama kayak orang ya sikat gigi lah maksudnya. Ada orang bisa nggak sikat gigi langsung tidur? Bisa aja. Tetapi kan sikat gigi itu batasan untuk kita supaya kita tetap sehat giginya ya. Nah, jadi dari berapa hal dari semua hal yang kita pelajarin, saya mau konklusi ya, sebenarnya konklusi bahwa bulan ini sebenarnya bicaranya adalah nomor satu, merdeka itu butuh batasan. Kalau misalnya kita nyetir mobil nggak ada lampu merah, wah itu berantakan tuh jalanannya tuh. Kedua, batasan dibuat karena kasih dan kesejahteraan. Jadi bukan repotin, tapi itu kesejahteraan. Kalau misalnya ada bagian yang lagi lampu hijau, minimal harus ada yang lampu merah supaya nggak berantakan. Itu kayaknya nggak perlu jadi nabi untuk ngerti hal itu deh. Oh, teman ya kan kita nggak betul. Yeah. Ini hal simple. This is very simple things. Nah, ketiga, langgar batasan konsekuensi buruk. Kalau lampu merah dilanggar, siap-siap kena tilang. Gitu aja. Iya. Apalagi sekarang tilangnya langsung dikirim ke rumah ya. Iya, apalagi tilangnya langsung dikirim ke rumah. Jadi teman-teman, apa yang saya bagi ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang harus direnungkan, didoain. Enggak. Kalau teman-teman buka hati, you will understand this. Jadi kalau ada yang bertanya, silakan bertanya di NUI Church, di question box ya. Question box ya. Iya. Ini menjadi sangat menarik sekali karena memang banyak orang yang masih salah mengerti ya mengenai belenggu atau mengenai batasan seperti itu ya. Karena orang saling berpikir bahwa batasan itu justru belenggu. Belenggu itu mereka salah mengerti terus gitu loh maksudnya. Dan saya kira kita perlu jelas dalam hal ini adalah karena batasan itu memang untuk melindungi kita dari hal-hal yang tidak baik terjadi. Tadi kan Pastor El sudah bilang lampu merah lah, kemudian menyeberang harus di zebra cross, lalu kemudian di dalam jalan nyetir mobil dan apa, ya jangan naik motor melawan arus itu kan bisa, itu simple, nggak perlu untuk bisa ngerti pemikiran ini. Cuma orang suka ngerti aja bahwa segala batasan yang Tuhan kasih itu untuk kebaikan kita. Pagar yang terbaik untuk menjaga kesejahteraan kita. Salah satu, kalau istilah saya, pagar terpenting menjaga kemerdekaan kita dan Kristus ada dengan kebiasaan baik. Nah itu, kebiasaan itu prinsipnya kayak rumah. Kita yang buat, tapi setelah itu mereka yang lindungin kita. Kebiasaan itu kayak gitulah. Kalau misalnya kita punya kebiasaan yang baik, pertama memang kita dulu yang buat. Kita yang bikin kebiasaan. Kita yang bikin kebiasaan makan sehat, kebiasaan berdoa, kebiasaan baca Alkitab. Tapi di masa depan, those habits will protect us. Nah, kemarin, Robert, kemarin saya share the 3 habit yang sebenarnya jarang dibahas. Tapi rasa setiap anak Tuhan perlu ngerti hal ini. Kenapa? Kalau mereka nggak ngerti, ini akan jadi berbahaya. Dan saya berharap semua teman-teman ini ngerti. Karena batasan ini dampaknya bukan cuma di dunia. Batasannya yang 3 nilai ini bisa sampai surga dampaknya. Nomor 1, nilai yang saya percaya kita belum ngerti adalah kita perlu tahu diri atau tahu terima kasih. Wah, ini nilai yang jarang dibahas, tapi ini penting. Kita perlu tahu diri, kita perlu tahu terima kasih adalah salah satu kunci ketahu-dirian. Kenapa? Karena gini, tahu diri bicara bahwa kita tahu siapa diri kita tahu apa yang kita bisa, yang kita nggak bisa, panggilan kita, dan lebih dari lagi, kita tahu kita berasal dari mana, dan kita tahu siapa yang sudah percaya sama kita. Saya berkali-kali ngomong, kita ada sampai hari ini karena ada orang-orang percayain kita. Ada orang-orang berkati kita. Mereka wajib memberkati kita, mereka nggak wajib mempercayai kita, tetapi bisa berada hari ini karena mereka memilih untuk percaya kita. Mereka memilih untuk percaya kita, walaupun kita belum percaya diri kita sendiri mungkin. Bahwa ada orang-orang, saya percaya bahwa kita bisa ada sampai sini juga karena ada orang-orang yang buka pintu berkat bagi kita, konekin kita sama orang-orang yang tepat, membuat kita bisa berada sebagaimana kita ada. Memang kita kerja keras juga, iya benar. Kenyataannya kadang dalam kerja keras
pun kita kadang belum cukup. Kadang kita juga perlu menyadari bahwa kita belajar bahwa misalnya ada orang kerja keras, tapi kalau misalnya nggak dikenal sama orang tepat, tetap aja kerjanya muter gitu-gitu aja. Ya, ya, betul, Jadi, betul. Ya. Kita juga dan nggak boleh lupa adalah untuk tahu terima kasih. mm-mm, Karena seringkali yang menghubungkan kita satu sama lain, atau yang pada awal-awal di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, ada orang yang nyambungin, konekin kita, hubungkan kita dengan satu sama lain. Kita tidak boleh lupa itu. Karena oh iya, kita harus tahu dari mana sampai kita bisa dapat pekerjaan sampai sekarang, betul. atau kita harus tahu ada orang-orang yang mengasihi kita, yang mungkin membuka hubungan agar bisa terkonek satu sama lain. Dan itu saya kira karena firman Tuhan juga mengajarkan kita untuk senantiasa berterima kasih. Rasul Paulus saja mengatakan terima kasih untuk jemaat-jemaat yang sudah, dia selalu ingat selalu dengan apa yang sudah membantu pelayanan, khususnya ya Hmm. pekerjaan dan sebagainya. Ya, 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 dan saya nggak pernah lupa bahwa bahwa I am here. Saya juga di sini karena sebagaimana saya ada bisa melayani dengan efektif karena banyak orang yang berdampak di hidup saya. Contoh, telinga saya, kenapa saya bisa nulis lagu bagus? Itu turun dari ibu saya, teman-teman. ya, Ibu ya, saya telinga tajam. Kenapa saya kalau ngomong bold? Itu juga karena ayah saya, Pastor Robert, yang kasih ya, contoh. ya, Jadi, saya ada sebagaimana saya ada karena ada banyak orang yang menabur di hidup saya. Dan saya minggu kemarin saya share tentang bagaimana saya sama Pastor Chris itu sebenarnya tabur-taburan, saling buka pintu maksudnya. Pertama dulu pada waktu Pastor Chris lagi masih di dalam persimpangan jalan, sebenarnya Tuhan, saya yakin Tuhan bisa buka pintu jalan lewat ya, mana aja. ya, Betul ya, ya waktu itu. Saya yang konekin sama Pastor Robert, teman-teman. Dan akhirnya Pastor Robert memilih untuk percaya sama Pastor Chris, dan akhirnya the rest is history. Akhirnya dia jadi teaching pastor yang dipakai Tuhan luar biasa. Dan dia pagi jam 8 dan setengah 8 pagi dia khotbah di ibadah pertama New One International Church selama berapa? 3 tahun, 4 tahunan ya, ya. 3-4 tahun lah ya, Jam 4 ya, tahunan tuh, tiap pagi. Nah, jadi teman-teman perlu lihat hal-hal gitu. Nah, itu tapi belum selesai. Pada waktu saya mau fokus jadi pendeta juga, kan hampir nggak ada yang bukan pelayanan tuh. Karena saya juga menguji Tuhan, maksudnya. Kayak, Tuhan, gini nih ya, kayak saya, kalau memang ini dari Tuhan, udahlah, orang tua saya nggak usah buka, biar Tuhan buka jalan. Ya, ternyata Tuhan juga pakai Pastor Chris untuk promosiin saya pelan-pelan, bahwa ternyata ada orang-orang yang manggil, kok lu tahu, saya nanya, kamu tahu saya dari mana? Dan dia bilang, oh ya Pastor Kristo yang kasih tahu saya bahwa ini. Dan semenjak itu makanya jadi setiap kesempatan itu bisa ada gara-gara orang percaya sama saya, ada orang percaya sama kita. Jadi teman-teman, saya belajar gini, jangan gede kepala, jangan belagu, jangan sok tahu, rendahkanlah hatimu, ngaca. Itu bagi teman-teman yang mungkin ada di lagi ngelihat ini, lagi lihat di live Q&A ini, tahu diri. Ada ya, 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 ya. Betul, jadi nah, itu betul, itu betul. maksud, jangan belagu kayak saya dilakukan ini kan usaha saya sendiri. Nggak taunya koneksi orang tuanya banyak maksudnya kan. Ya, Terus, atau ya sudah, saya nggak usah terima kasih, itu kan Tuhan yang buka. wah itu Gitu. Oh, itu lebih. Roma 16:34. Saya mau bacain Roma 16:3-4 bilang gini. Paulus yang ngomong, sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tapi juga semua jemaat. Wow. Paulus, Ya, Yesus ya, yang nyelamat. Paulus tahu ya, Tuhan. Tapi ya. Paulus juga syukur atas orang yang Tuhan pakai. Dan Betul, ini betul. sampai ribuan tahun loh maksudnya. Jadi Paulus nggak segan mengakui bahwa saya begini, kada orang-orang percaya dan baik sama saya. Jadi Ya, kalau ya, Paulus ya. ingat, kayaknya nggak tahu diri kita kalau misalnya kita nggak inget deh. Nggak tahu Betul, diri banget manusia. betul, betul, betul. Dan kalau Ya, boleh jujur, ya. kita ya, sebagaimana kita ada hari ini karena kasih karunia Tuhan. Tuhan yang nggak Betul. minyak, Tuhan sayang, Ya, Tuhan mati ya, bagi. ya, ya, We are here. ya. We are here because of God's grace. Nah, yang menarik adalah Tuhan itu kasih karunia, tapi Tuhan tuh tidak langsung tidak minta dibalas. Malahan Paulus yang suruh. Kayak Galatia 5:13 bilang gini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi jangan pergunakan karena sebagai kesempatan untuk hidup Ya, dan dosa. betul, Dengan lain betul. satu dan lain. Jadi Amin, kita amin.
Yesus, tapi Paulus yang bilang, kamu jangan lupa untuk berterima kasih sama dia dengan cara lain sesamamu. Jadi Ya, itu, ya, ya, jadi ya, Paulus itu mendapatkan peran bahwa dia harus ingetin orang untuk jadi tahu terima kasih pada Tuhan. ya, Dan ya, makanya saya ya. pikir bahwa Padahal Paulus tuh orang yang paling tegas, paling jelas, dan paling tidak sungkan. Dia mau mengatakan satu ketika dia berkata bahwa ini semua karena Tuhan. Tetapi di sisi lain dia tidak pernah melupakan ketika dikatakan Priscilla dan Aquila mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Dia nggak berkata, oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tidak, dia tetap dia berkata bahwa ini ada dua orang, ada suami istri ini yang menyelamatkan saya. Banyak menolong dan nyawa saya gitu ya. betul sekali. Nah, makanya teman-teman perlu nangkep, kita bukan cuma dipanggil untuk tahu terima kasih, tapi juga harus ingatkan orang untuk tahu terima Ya, kasih. ya, ya, Kita dipanggil tahu terima kasih, ya, dan harus ya. kamu harus tahu terima kasih. Sama seperti kalau kita bisa sekolah SMA lulus lalu kita masuk ke university, kita tidak boleh lupa tuh guru-guru yang mengajar kita tuh. Ya, Ya dari SD, SMP, SMA sampai university. Karena mereka ini yang menghubungkan kita dengan dunia akademisi, lalu kemudian kita bekerja dihubungkan dengan dunia nyata. Mungkin ada teman berkata, di sini ada lowongan nih, mau kerja nggak? Bisa dapat pekerjaan dan sebagainya. Kita nggak bisa bilang, oh itu karena Tuhan, Tuhan, ya betul, ujung-ujungnya sih, awalnya sih karena Tuhan. Tetapi kan jangan lupa bahwa ada orang yang bekerja, yang membuka pintu, yang menolong kita untuk kita bisa masuk, berada di dalam posisi seperti sekarang ini, gitu loh misalnya. Ya, oke, betul. saya kira ini jelas sekali buat semua. Jelas banget. Ya. Makanya Jelas banget. bagi kan harus grow up dan Ya, ngaca. ya, Sadar diri. ya. Kamu nih Ya. ada karena Ya. orang-orang memang sayang sama kamu, gitu aja. Ya, Dan betul. terus tahu terima kasih. Gini, saya belajar begini, nggak selalu orang-orang yang baik sama kita bisa balas. Ada orang-orang yang misalnya duitnya banyak ngasih ke kita gitu, nyumbang suatu, kita kan susah balas ya, bicara mereka lebih kaya dari kita. Ya, Tapi minimal kita harus bilang bahwa kita ingat, terima kasih, ya. atau enggak kita kasih tahu bahwa saya ada karena memang ya ada orang-orang yang baik sama saya. Itu cukup loh. Dan juga kadang kamu bisa dengan menabur untuk orang lain, itu juga bisa. Baik betul. sama orang lain. Ya. Belajar. Salah satu contoh yaitu di New International Church ya. Setiap tahun kita mengeluarkan surat untuk ucapan terima kasih kepada mereka-mereka yang sudah setia memberikan perpuluhan, memberikan kepada gereja. Dan kami berikan ucapan terima kasih kepada mereka, mengakui terima kasih untuk your support. Begitu. Karena itu sebagai ucapan syukur kita. Ya. Karena terima kasih kita. Juga kan maksudnya balasnya gimana? Maksudnya balasnya gimana, betul. Minimal akuin bahwa I am product of your kindness loh, maksudnya. Betul. Maksudnya gitu. Iya. Terus apalagi? Nah, yang kedua adalah sopan. Bicara masih ada sopan, tapi masih ada sedikit. Oke. Sedikit lagi. Ini yang saya pelajarin juga. Orang yang tahu terima kasih, musuhnya juga bisa jadi teman. Musuh juga bisa. Nah, karena saya menemukan banyak orang-orang jadi rival kita, jadi musuh kita seringkali karena iri sama apa yang kita lakukan. Tetapi pada mereka lihat bahwa kita ini juga tahu diri, ini saya belajar bahwa itu cukup meluluhkan hati orang. Dan hati itu sangat meluluhkan hati musuhmu sekalipun sih, rata-rata sih. Jadi, itu yang teman-teman perlu tahu juga. Dan yang kedua, ini ya. Yang kedua, ini makin susah nih ya. Sopan tanpa sungkan. Wah, ini nih makin susah ini nih. Kenapa? Karena banyak orang sungkan tapi nggak sopan. Kebalikannya. Banyak orang sungkan malah jadi nggak sopan. Padahal kita dipanggil untuk sopan tanpa sungkan. Sopan berarti kita bisa menempatkan diri tapi tanpa sungkan. Dalam arti gini, kita ini kalau ada hal memang harus kita bicarakan. Tapi juga tetap sopan. Kita juga jangan jadi orang yang sok-sok straightforward tapi nggak bisa menjelaskan dengan baik. Nah, memang ada hal-hal yang harus disungkanin. Sama orang lebih tua kadang sungkan sedikit awal-awal. Sama hal-hal yang di depan kita sungkan. Tetapi kadang ada orang-orang yang terlalu sungkan
sampai kesungkanan mereka bikin kita nggak bisa tahu kebenaran. Bikin mereka tuh menyembunyikan kebenaran. Kita mau bantu mereka, misalnya nih, saya ketemu, apalagi kita melayani udah lama ya, kita ketemu ada orang yang pengen kita bantu, banyak orang bilang dia butuh bantuan, tapi dia bilang oh enggak, saya bisa kok. Nah itu kan kesungkanan. Terus ada yang harusnya mereka berani minta, tapi karena mereka nggak berani minta, akhirnya mereka nggak dapet. Padahal kenyataannya adalah kan memang ada hal-hal yang kita harus minta dulu, kalau nggak dikasih. Memang gitu kan. Di dunia ini ada ya, gini, Tuhan tahu kita butuh, tapi kadang kita minta juga. Kadang ada hal-hal yang harus kita minta. Contoh, Matius 7:7-8. Ini gambaran aja lah. Yesus sendiri ngomong, mintalah maka diberi padamu. Carilah kamu akan mendapat, ketoklah pintu akan dibuka. Nah, gimana kita mau ketok pintu kalau mau ketok pintu aja sungkan? Betul. Gimana kita mau ada kalau kita mau ngetok aja sungkan? Padahal gini, kalau ngetok itu jawabannya paling 3 kan? Iya, tidak, atau tunggu. Kalau misalnya iya tinggal dibuka. Kalau misalnya tunggu, ya udah tungguin dulu. Kalau misalnya tidak, ya udah kamu nggak dibukain. Ya minimal kamu tahu kamu nggak dibukain, nggak apa-apa dong maksudnya. Yang penting kita udah mulai ngetok maksudnya. Nah masalahnya kan kita menemukan kita saking sungkan ya ngetok aja nggak berani. Itu loh, ngetok aja nggak berani. Kadang ada hal-hal yang di dunia ini juga saya minta kok. Saya berdoa dulu, nggak usah berdoa dulu. Saya minta sama misalnya misalnya saya pergi ke bank, ada informasi yang saya minta, ada yang baru mereka kasih. Ini di manapun sama kok. Ada apa namanya? Ada hal-hal yang kita harus minta dulu teman-teman. Nah, jadi bahkan kalau misalnya single, kadang ada lawan jenis yang kamu perlu dekati dulu. Kalau nggak dia nggak bakal tahu isi hatimu. Yang sesimpel itu. Nah, kita ini memang, nah kesungkanan ini masalahnya ini yang saya pelajari nih. Kesungkanan kalau dia salah tempat dampaknya bisa mengerikan. Nah, saya tadi kemarin bahas di Esther. Esther itu gara-gara dia nggak sungkan sama rajanya, satu bangsa selamat. itu tuh Esther tuh cerita yang sangat powerful. Kenapa? Karena dia menyambung nyawa, dia datang ke rajanya tanpa sungkan, dia minta ketemu rajanya, akhirnya gara-gara dia satu bangsa yang dia selamat. Ya, Coba kalau dia betul. enak aja, aduh nggak gini nih, raja gimana? Bisa-bisa satu siapa saya? Perempuan lagi. Iya, kalau misal ngomongnya siapa saya, aduh ini gini lagi. Ya oke, memang itu begitu. Tetapi kamu juga harus belajar, ngerti ya? Untuk belajar untuk nggak sungkan maksudnya. Kamu harus belajar untuk misal kalau ada nanya, minimal nanya dulu. Kalau misalnya memang, ya semua ada resiko lah. Tapi minimal kita nanya. Dan tidak sungkan itu. Dan minimal kalau misalnya ada orang nanya, kita misal mereka nanya kadang kita, mungkin kita perlu jawab dengan jujur. We need to honestly. Itu bentuk ketidaksungkanan yang baik. Hidup jujur dan terbuka, ya memang bisa buat kita makin direndahin. Tapi juga bisa malah bikin kita makin dipercaya. Kita tahu orang-orang, memang kejujuran tuh kadang nggak enak. Kadang ada resiko kita diinjak juga. Tapi saya sih secara personal belajar. Kalau misalnya kita ini nggak sungkan, kita jujur, kadang orang percaya sama kita sih. Kan kita kan kalau misalnya kita nanya juga sama orang dan mereka jawabnya ngalor ngidul, kan kita juga bingung maksudnya mau apa sih, maksudnya lu nih keadaanmu sebenarnya apa. Nah yang kayak gitu-gitu tuh. Betul, jadi betul. saya berharap saya juga siapa kita. Ya, bagi saudara-saudara yang baru join, baru gabung, kita ini lagi bicara tentang life giving habits ya, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang menjadikan hidup lebih hidup gitu ya. Yang pertama tadi sudah dibahas tentang tahu terima kasih atau tahu diri. Yang kedua yang sedang dibahas ini adalah sopan tanpa sungkan. Oke? Ya. Silakan bertanya, dimasukin di kotak question box kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, oke, teruskan sedikit lagi. Ya. Silakan ada yang mau ditanya di question box ya, di question box dan perlu direnungin. Ini baik-baik. Nah, yang ketiga, nah ini yang sering nih terjadi di gereja nih, tidak mudah tersinggung. Aduh, ketersinggungan banget di gereja kayak. Kita salah ngomong dikit tersinggung, kita salah bicara dikit tersinggung. Padahal kenyataannya
Ya semua orang bisa salah kata, maksudnya. Kita Ya, kadang perlu kasih ruang untuk orang buat salah. Maksudnya kadang bahkan dalam gereja betul. pun kadang kita bisa ada perubahan-perubahan dan kadang memang perubahannya memang kadang bisa besar. Tiba-tiba perubahan ini. Ya kadang kita harus berbesar hati bahwa memang kita masih dalam tahap pembangunan, maksudnya kita masih nggak sempurna. Kadang bisa tiba-tiba ada sesuatu yang berubah gitu dan ya gimana ya? Kadang kalau misal segala sesuatu kita tersinggungin maka kita end up kita nggak bakal punya apa-apa lagi. Banyak Betul, orang betul, betul. Ya, ya, orang pintu berkatnya tertutup hanya gara-gara dia terlalu mudah tersinggung. ya, Padahal kenyataan betul. hidup kan Ya, memang ya, keras. ya, ya, Hidup memang ya, keras. ya. Ya, Pekerjaan itu keras. kata-kata yang bagus sekali itu. Dipimpin roh berarti menjadi sensitif, bukan sensian. Iya, kita percaya dipimpin Roh Kudus. Kisah Rasul 16 4 sampai 10 bilang Paulus tuh sensitif banget dipimpin Roh Kudus bahwa tiba-tiba dia lagi mau kemana, tiba-tiba Roh Kudus bilang dia, hehe, kamu jangan ke sini, kamu ke arah lain. Dia Ya, sensitif tuh. ya, ya. Nah, kita kalau kamu ada Roh Kudus dalam kamu harus ngerti kamu tuh dipanggil untuk jadi sensitif, bukan santian. Sensitif berarti kamu tuh sensitif dengar arahannya Tuhan. Bukannya kamu sensian sama semua orang. Yang kayak gitu-gitu tuh. Nah, Ya, kita kadang terlalu sensitif sama hal-hal seperti itu. Kadang salah ngomong dikit, tersinggung. Karena saya bayangkan nggak sih Yesus udah disalib, dipaku, udah dimaki-maki, udah dipukul, diludahin. Tiba-tiba ada orang yang ngomong, kalau kamu anak Allah, turun kamu dari salib itu. Bisa bayangin kalau dia tersinggung. Kan kacau maksudnya kalau dia tersinggung, dia bilang kayak, oke, gue dipukulin biasa, diludahin, ditonjok biasa, tapi lu ngomong gitu barusan, oh nggak tahu, gue nggak bisa. Dia turun, terus ditabokin semua orang. Kan, oke, kita, atau dia nggak usah turun, atau dia nggak suruh disuruh malaikatnya aja. iya dia malaikat kayak nggak ada otak nih malaikat semua, terus diturunin malaikat semua. Waduh, itu kita nggak ada di sini kita nih, hidup kita akan berat gitu. Iya, Makanya iya, iya. kita perlu ngerti, just because you are offended doesn't mean you are right. Hanya karena kamu tersinggung nggak berarti kamu bener. Nggak berarti kamu bener Ya, loh. ya, ya, Jadi, ya, nah, ya. Ayub ada cerita yang menarik bahwa di Ayub 1 ayat 21 pada waktu segala harta diambil dari Tuhan, Tuhan ambil dari dia, Ayub tidak tersinggung dan dia cuma bilang gini, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku dan dengan telanjang pula aku akan masuk kembali menjadi debu. Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bagi saya ini powerful banget bahwa ini sebuah tanda dan statement yang kita harus mengerti. Pada dasarnya memang segala sesuatu milik Tuhan. Bahkan pelayanan kita pun milik Tuhan. Pelayanan kita adalah sebuah pemberian. Every ministry adalah sebuah kepercayaan, semua pekerjaan adalah sebuah kepercayaan, dan semua yang namanya kepercayaan bisa diambil. Kenyataannya memang begitu, udah gitu aja. Every trust can be. Ya, ya, betul, betul. Kita nih jangan terlalu tersinggung, maksudnya. Kadang saya udah ngomong, bilang, kalau someday tiba-tiba saya dicopot dari jabatan saya, Pastor L, you are no longer executive pastor. Saya nggak boleh tersinggung karena kenyataannya jabatan itu adalah sebuah pemberian. It doesn't belong to me. Nah, ya masalahnya yang jadi masalah adalah orang mudah tersinggung di pelayanan karena mereka merasa memiliki pelayanannya. Ya, saya kira dalam pergaulan juga kalau mudah tersinggung nggak nyenengin ya. Nggak nyenengin. Enak ya. Nggak enak Iya, maksudnya. nggak nyenengin, ya nggak enak jadinya. Di mana-mana juga ya. Betul. Namanya orang bercanda kan bisa salah ngomong ya. Kalau misalnya kita gampang tersinggung juga kita ya. Maksudnya kayak, lu jadi apa maksudnya kayak. Saya selalu ngomong gini, berapa berkat yang sudah pergi dari tangan kita hanya karena kita terlalu mudah tersinggung. Terlalu tersinggung sama bos, langsung cabut. Tersinggung sama pasangan, langsung putus. Tersinggung sama gereja, langsung pergi. Padahal Tuhan taruh di situ kayak, lu mau jadi apa? Ya. Itu loh. Kamu mau jadi apa hidupmu? Ya. Kadang ya. pelan dan kita harus menyadari untuk nggak semua hal kita harus, orang boleh bilang gini, not everything we have to take personally ya. We don't have to take everything personally. Ya. Ada yang memang keluar batas, iya. Tapi nggak gitu. Nggak semua. Betul. Tadi Pastor L bicara tentang orang yang mudah tersinggung di pelayanan, biasanya adalah orang yang merasa memiliki pelayanan itu. Nah, atau pelayanannya. Itu banyak orang yang terkejadian juga tuh di gereja-gereja misalnya.
soalnya apa worship leader atau pemain musik atau apa yang ketika mereka diarahkan atau ketika mereka diajak untuk bikin aransemen, lalu mereka berkata, masa gua nggak dipercaya nih, padahal gua kan udah lama main musik ini dan sebagainya, dan itu kan mudah tersinggung gitu artinya ya. Dan padahal kita tahu bahwa di dalam sebuah tim effort itu yang paling ini keterbukaan satu sama lain ya. Jadi bukan memiliki, kan gue yang pemimpinnya dan sebagainya. Nah seringkali ada sikap-sikap seperti itu yang merasa memiliki pelayanan sehingga pelayanannya nggak bisa berkembang kalau begitu. Ya, karena kita ingat teamwork adalah will make dream work gitu. Dreamwork. Dream work atau dream reality gitu. Ya, kan teamwork selalu. Ya. Betul sekali. Makanya teman-teman, saya mau nanya dulu, sejauh ini teman-teman dapat sesuatu nggak dari tadi yang perhatiin ini? Do you guys get something? Saya berharap teman-teman sesuatu, karena nah, 3 nilai ini penting. Kenapa? Karena kalau orang punya 3 nilai ini, hidupnya itu disayang surga dan dihormati di bumi lah. Nggak usah Tuhan lah, manusia aja demen sama orang kayak gini. Ya. Tuhan, sekarang bayangin nggak sih kalau kamu tahu terima kasih sama Tuhan dan kamu tahu terima kasih sama banyak orang, kamu tuh wah, kamu disayang surga, kamu juga disayang bumi maksudnya. Orang-orang tuh kan, bayangin orang kalau bilang, Kak, saya ada di sini karena kakak. Siapa yang nggak sayang sama itu orang? Dia inget maksudnya dari mana dia berasal. Wah, itu tuh dia pasti disayang banget. Yang kedua, orang sopan tanpa sungkan, bukannya sungkan tanpa sopan ya maksudnya. Itu tuh orang sopan tanpa sungkan tuh enak ngomongnya. Jadi dia tuh sopan, minta maaf, tapi saya harus ngomong gini. Itu orang hargai yang kayak gitu-gitu. Kadang masalahnya kita tuh saking beneran itu kayak ditutup sama kita. Dan orang yang sopan tanpa sungkan itu bikin orang tuh bisa percaya kita. Karena dia tahu kita nggak punya hidden agenda. Dia tahu apa yang di hati kita kasih tahu. Yang ketiga, tidak mudah tersinggung. Nah ini nih, nggak usah Tuhan lah. Lu kalau nggak mudah tersinggung, lu disayang orang. Gitu aja sih. Ya. Good. Ya. Itu powerful Sudah banget. ada, apakah kita mau take ini pertanyaan nih? Karena udah ada beberapa pertanyaan ini yang masuk di silakan kita mulai ya. Udah terserah mau pilih yang mana. Oke, yang pertama ini dari Yuzi ya? Yuzi. Oke. Ya, Yuzi. Boleh. Ini di sini. Astari Gunawan. Sampai batas mana pastor kalau seorang harus menjaga hatinya terhadap orang lain? Kalau dari saya dulu, Robert juga bisa jawab ya. Nanti kalau dari saya, tentu namanya marah itu biasa. Tetapi menjaga hati ini bukan untuk orang lain, tapi untuk kita. Jadi sampai batas mana adalah sampai sebisa kita dan sampai sesuai Roh Kudus tuntun kita. Menjaga hati bukannya orang nggak pernah marah loh. Orang menjaga hati bisa marah, tapi dia bisa menjaga marah dengan menjaga hatinya. Artinya, semua kata-kata yang keluar dari dia, lahir dari hati yang terjaga. Kata-kata yang lahir dari mulutnya dia, itu untuk kasih tahu orang bahwa lu salah, bukan maki-maki orang. Itu lain tuh. Amarah yang lahir dari hati terjaga, itu lain daripada amarah yang lahir dari hati yang meletup-letup lah maksudnya. Yang kayak gitu-gitu. Saya berapa kali, kalau teman-teman kan tahu dunia kedewasaan ya, kita dalam hidup ini kadang kita banyak orang bikin kita naik darah maksudnya. Tapi bukan berarti pada orang bikin kita naik darah, kita langsung memaki-maki dia kan. Langsung keluar ke binatang dan sebagainya. Enggak. Kemarahan kita yang pertama adalah untuk kasih tahu bahwa dia salah. Itu sih yang pertama. Jadi setelah itu menjaga hati bukan berarti nggak pernah marah, tetapi tidak membiarkan kemarahan kita keluar di jalan yang kita katakan. Itu yang sangat saya percaya. Pastor Robert, if you want to add something, silakan. Ya, saya kira ya menjaga hati kan biar nggak mudah tersinggung lah ya. Yang penting, tapi kalau kita bicara tentang pelayanan, memang batasannya memang harus jelas dari awal ya. Yang jadi masalah adalah dalam sebuah pelayanan tuh orang tidak ada batasan, tidak nih, mau pelayanan ikut tanpa ada penjelasan, tanpa ada kita ini begini, sehingga ketika ada perubahan-perubahan tertentu yang tiba-tiba terjadi begitu dan tidak dikasih tahu, tidak dikomunikasikan dulu, maka itu yang bisa membuat orang menjadi tersinggung dan sebagainya.
Dan kalaupun itu memang sampai menyinggung, saya kira nggak usah ditanggapi. Kita harus sabar, nanti begitu selesai pelayanan baru ngomong, datangi, dan tadi ada apa, kenapa begini-gini, kita coba nanya. Nah itu membina komunikasi dan sebagainya seperti demikian itu. Tapi kalau misalnya dalam hal itu tidak ada jawaban, ya perlu ditanya lagi. Dan yang penting di dalam pelayanan itu adalah kita harus bisa menjaga hati kita agar kita bisa become blessing untuk others gitu. Menjadi berkat buat orang lain. Oke, gitu Wow. aja sih ya. Semoga itu menjawab ya, Sari. Ya, saya kira ya. Ini in the end yang paling susah itu konsisten. Gimana cara tetap konsisten ya? Nah, kalau dari dari saya dulu deh. Ya. Saya juga Ya, mencoba. oke. Ya. Saya kira Ini kalau contoh- konsisten, silakan ya Pak Surel. Ya, putus-putus tadi. Oke. Kalau saya secara personal, saya adalah salah satu produk orang yang dulu saya belajar untuk bangun habits. Contoh, saya tuh dulu sampai 6-7 tahun yang lalu lah, saya bukan orang kebiasa bangun pagi. Bukan. Saya baru kebiasa bangun pagi baru berapa tahun terakhir ini maksudnya. Nah, untuk saya kebiasa bangun pagi itu dan kebiasa untuk dua kebiasaan saya bangun berapa tahun terakhir, dan satu kebiasaan bangun pagi, kedua kebiasaan dengan rutinitas. Jadi kebiasaan untuk menikmati rutinitas. Itu dua hal yang saya bangun berapa tahun terakhir ini. Dan saya bisa share, nomor satu adalah kalau mau bangun pagi, adalah yang pertama, kita harus ngerti bahwa ini punya tujuannya. Bangun pagi itu untuk kebaikan kita. Orang yang bangun pagi dan tidurnya teratur, itu badannya lebih sehat dan lebih banyak waktu yang nggak terbuang. Kalau kita aktif dari pagi, banyak hal kita bisa lakukan. Itu dulu, harus tahu bahwa ini gunanya baik. Kedua, kita juga perlu ngerti bahwa Tuhan itu kasih kita kuasa untuk membangun kebiasaan yang baik. Tuhan kasih kita kuasa. Dan ketiga adalah, kadang kamu harus jalan dulu. Jalanin aja, nggak usah mikir dulu. Jalanin dulu aja, nggak usah dirasa-rasa. Karena kenapa? Karena prinsip kebiasaan gini. Pertama, kita yang bangun kebiasaan, nanti kebiasaan itu yang akan nolong kita. Kayak bangun rumah, kita yang bangun rumah, nanti rumah itu ngelindungin kita. Jadi kadang kita perlu belajar dengan tabah, nggak usah dipikirin, lakukan kebiasaan ini selama ya sebulan, 2 bulan, lakukan aja, nggak usah dipikirin, sampai badan kita ini ya kejaga sendiri. Saya pada waktu saya belajar menikmati rutinitas, itu salah satu yang sulit tuh. Karena saya bukan orang rutin sebenarnya tadi, tapi begitu semenjak saya grow up lah, saya tiap jam 9 pagi, saya langsung duduk di meja saya untuk kerja, bikin khotbah, pelayanan, riset, dan sebagainya. Itu awal-awal itu stres, karena nggak biasa duduk terus, maunya ngapain, maunya main, maunya tidur, tapi nggak. Jalan aja terus, komitmen aja terus. Commitment to yourself. Nggak usah diperasain, lakukan kamu harus lakukan, dan setelah berapa bulan, jadi kebiasaan, dan sekarang saya jadi orang yang menikmati rutinitas. Sampai detik ini saya nikmati. Itu prosesnya. Ya. Takes time, Ya. tapi memang Konsisten itu dirasa, ya. dulu. Iya, itu lama-lama bisa loh. Jadi ya nanti akan ada waktunya kamu tiba-tiba nggak bisa kok nggak gitu aja. Saya kok nggak rutin sekarang, kalau hidup saya nggak rutin hari ini, stres hidup saya. Kayak rasa ada yang kurang gitu. Nah, jadi kebiasaan udah terbangun. So, kamu juga bisa lakukan hal yang sama. Asal hidupnya jangan dirasa-rasa. Itu sih. Ya. Dari saya sih, Pak Ya. Robert, gimana? Oke. Ya, saya kira seperti demikian lah ya. Memang konsistensi itu yang sangat penting buat hidup kita, sehingga orang bisa tahu kemana kita mau jalan, kita mau pergi, apa yang kita katakan, dan sebagainya, itu akan kita lakukan. Karena konsisten itu, kita nggak hari ini A, besok B, atau pagi tahu, sore tempe, dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang selalu berubah-ubah ya. Konsistensi itu membuat seseorang jadi aman. Apalagi kalau kita sebagai pemimpin yang konsisten, maka bawahan kita akan aman. Karena mereka tahu bahwa ketika dia mengatakan 1, 2, 3, 4, 5, itu akan dilakukan 1, 2, 3, 4, 5. Dan nggak ada tambahan 6 atau nggak ada tambahan 12, begitu dan sebagainya. Ya, orang-orang yang konsisten itu adalah orang-orang yang paling stabil. Jadi dalam mungkin agak monoton, tapi dia stabil karena apa yang dia katakan itu dia lakukan. Jadi ini melibatkan orang-orang konsisten itu, dia integritinya bisa dipercaya karena dia konsisten di dalam pekerjaannya dia. Seperti demikian. Dan mungkin
ketika seseorang salah langsung dia tersinggung, dia marah besar atau berpikir ada jalan lain begitu kan, ada diskusi dan sebagainya, tiba-tiba orang yang berubah. Tidak, tapi dia konsisten memegang ini. Jadi kalau ada orang yang mau melompati misalnya dari 1 langsung ke 3 tanpa melewati 2, maka dia akan berkata, jangan, kamu harus lewat 2 dulu, baru naik ke 3, ke 4, ke 5 dan sebagainya. Ya, Wow. saya kira itu Dan, harus dibina, harus dibangun itu konsistensi. dan yang saya belajar itu kita memang menghadirkan kepercayaan dan ketenangan ya. Betul, percaya dan Jadi tenang. ketenangan. Ya, Orang jadi aman gitu. gue Ya, percaya dia ya, tenang lah. ya. Itu sih, itu tuh yang, dan saya ingat bahwa Pastor Robert dulu pernah ditanya, dan Pastor Robert dan Pastor Umin sih pernah ditanya pada waktu kita lagi ngobrol, kenapa kalian tuh kayak senior pastors bisa percaya sama saya dan Pastor Chris yang notabene muda banget, maksudnya masih sangat muda gitu. And you said kata-kata yang sampai sekarang masih diingat banyak orang, bahwa karena mereka berdua konsisten dan mereka berdua berbuah. Kalau mereka berdua konsisten berbuah, kita nggak percaya, kita yang salah. Jadi memang itu menghadirkan ketenangan memang. Terus ya, I remember you said Ya that. betul. Ya betul. Seperti saudara sekalian ya, kita ini di New Wine baru selesai annual meeting ya. Dalam annual meeting, wow, it's so amazing. So amazing bagaimana rencana untuk tahun depan dan sebagainya. Gereja ini dibangun dengan dasar yang bagus, yang kuat, lalu kemudian punya rancangan tahun depan, dan punya 5 tahun lagi bagaimana, nanti 10 tahun lagi bagaimana. Jadi nah itu kan memerlukan konsistensi untuk berjalan seperti itu. Dan ternyata 2 anak muda ini dan bersama dengan tim yang cukup besar sekarang ya di New Wine, itu mereka menjadi percaya mereka aman, mereka sibuk. Kalau udah hari Minggu, kalau saudara-saudara mampirlah ke New Wine di Beleza lantai 3, hari Minggu jam 10 pagi, maka akan melihat bagaimana volunteer itu begitu sibuk bekerja tanpa harus dikomandin begini, karena mereka sudah tahu dari sebelum-sebelumnya, dan kita bukan ini secara konsisten sehingga mereka nyaman, aman, dan mereka melakukan dengan sukacita seperti gitu, begitu maksudnya. Ya, itu konsistensi ya dari saya, demikian. Ya. Mantap. Ya silakan, if you want to come to New One silakan, Ya. silakan datang. Ya. Jangan kaget. Come karena seru, karena seru. Oke, silakan kalau ada lagi yang mau bertanya, teman-teman, jangan lupa nanya di question box tentang bangun habit dan sebagainya, atau bertanya. Ini sih rata-rata ini sih 2 pertanyaan udah dijawab sih. Iya, udah dijawab ya. Habit itu penting sih ya. Kita kan memang creature of habit ya, dan bahkan beberapa orang bilang bahwa kita ini yang bikin kita kacau itu memang habit kita, memang kebiasaan-kebiasaan kita yang bikin kita kacau, atau kebiasaan kita yang bikin kita bangkit, bikin kita sukses maksudnya. Betul sih, betul. Ya. Begitulah. Ya. Ya, gitu sih. Dan life giving habit ini adalah satu message yang sangat penting, karena itu bukan cuma hanya di gereja atau di pelayanan, tetapi di dalam setiap pekerjaan, kalau Anda yang membuka usaha atau bekerja dan sebagainya, ini sangat-sangat diperlukan. Sangat-sangat diperlukan karena memang ini yang menjadi dasar keberhasilan dan kesuksesan di masa depan. Karena kata-kata misalnya tahu diri, harus mengetahui kita asalnya dari mana dan sebagainya, itu adalah dasar-dasar yang penting sekali itu buat kita, karena agar kita juga bisa tahu bahwa kita ini dari mana, sekarang lagi jalan kemana dan menuju kemana, seperti demikian. Dan ini menjadi message yang sangat penting. Saya pikir begitu. Ya. Oh, ya, ini emang powerful sih. Kayak this message is very very powerful, dan rasa kita perlu renungin ini terus-terusan. Saya tahu teman-teman, angle ini, perspektif ini jarang dibahas. Kita banyak, mungkin gereja rata-rata teman-teman yang pernah datang bahas iman, andalkan Tuhan dan sebagainya. Itu baik loh, itu semua baik. Cuma memang kadang kamu sih ngandelin Tuhan, dan Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan, tapi kalau hidup belum baik-baik mungkin bukan salah Tuhan. salah cara hidup mungkin. Ya, betul. Ya. Tuhan selalu nolong. Tuhan selalu nolong, tapi
apa ya, grow up itu penting lah maksudnya. Bagi saya itu sih. Tadi ada poin yang ketiga yang bagus sekali, yaitu tidak mudah tersinggung. Kita juga harus bisa, itu dari sisi kalau ketidakjelasan dari kita, dari orang demikian ya, atau leaders yang disinggung seperti demikian, kita sebenarnya harus mempunyai, ada satu bahasan yang tentang di gereja yang dibahas itu, Pastor L itu bagus sekali, emotional quotient-nya ya. Apa itu istilahnya? Kita bisa sehat emosi ya, apa sih? Cerdas emosi. Cerdas emosi. Aduh, putus-putus. Cerdas emosi. Dan ini sangat bagus sekali. Ketika kalau kita bisa mengerti akan hal ini akan menjadi sebuah nilai tambah yang sangat berarti. Ya, sehingga kita tidak mudah tersinggung. Ya, karena kita selalu berpikiran di logikanya dulu, ini arahnya kemana dan sebagainya. Kita nggak perasaannya dulu yang kena, tetapi logikanya dan sebagainya. Kalau kita bisa melakukan hal ini sangat bagus sekali. Iya, dan kita bisa memaksimalkan siapa diri kita dengan baik. Jadi nggak cuma perasaan doang gitu. Ya, ada mikirnya mikir doang. Ya, itu sesuatu yang baik. Itu sesuatu yang baik. Saudara, kalau ada ingin didoakan ya, nanti mungkin 5 menit terakhir kita akan gunakan waktu untuk doakan. Kalau ada yang ingin didoakan, silahkan tulis juga di question box agar kita bisa warna sari lah doanya, doa apa gitu ya, saudara ya, kita didoakan. Oke, gitu. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan, question box masih kita buka. Nah, nomor satu yang, satu lagi, bulan September ini kita akan masuk satu seri tentang jiwa yang sehat. Nah, ini nih. Nah, buat ini jiwa yang sehat. Ya. Buat yang emosional, nggak ngerti cara kontrol perasaan, nah yang kayak gini-gini nih. Ya. Apa tadi bilang manusia baper ya? Manusia baper. Ya, manusia baper. Ya. Ya, oke. Itu akan menjadi sangat menarik sekali. Ya, menarik sekali bulan depan, minggu depan ya, mulai minggu depan dan seterusnya. Ya, kita akan terus diajarkan firman Tuhan, terus kemudian dibangun, dan bukan cumanya etikanya, tetapi juga firman Tuhan yang lebih mendalam ya. Kita lebih mengerti tentang dasar-dasar firman Tuhan. Oh, ternyata ada di situ. Oh, ternyata ada di sini. Oh, ternyata dan sebagainya. Selama ini mungkin kita tidak pernah tahu. Oke. Ya. Wah. Ya, ini ada satu lagi. Ada pertanyaan kayaknya. Ada satu lagi ya. Pastor, just wanna say thank you for the powerful message last Sunday. My wife is blessed by the word. Oh, thank God, puji Tuhan ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yes. Ya. Ya, sekali lagi kalau ada di antara saudara yang ingin mampir hari Minggu, tidak ada kemana-mana, silahkan datang ke New Wine jam 10 pagi, Belesa lantai 3, New Wine International Church jam 10 pagi. Kita akan senang sekali akan menyambut saudara sekalian mau datang untuk ibadah sama-sama. Oke. Ada lagi? Doain aja deh, udah cukup sih kayaknya. Oke, yuk, cukup ya. Ya, saya kira ya. Ayo kita berdoa ya. Oke, Pastor Albert bisa mendoakan mereka sekalian. Ayo, let's pray. Bapak, kami ucap syukur untuk hari ini. Thank you for loving us. Terima kasih bahwa kau memerdekakan kami. Terima kasih kau mengasihi kami. Tuhan, kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sedang bergumul dalam kebiasaan-kebiasaan buruk. Kami percaya kuasa-Mu mampu memerdekakan kami. Kami percaya bahwa kuasa Dia memerdekakan kami, menguatkan kami, menyegarkan kami, dan membuat kami merdeka kembali. Amin. Yes, Tuhan, kami mau di antara kami ingin menyenangkan Engkau, Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami semua memang gak mudah. Tapi kami berdoa Tuhan, dan kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu hadir bersama kami dan sanggup menguatkan. Amin. Kami tahu bahwa proses kehidupan kami tidak berlepas dari tangan-Mu, dan baik buruknya kami percaya bahwa semua mendatangkan kebaikan. Thank you Lord. Biarlah. Terima kasih Bapak. Haleluya. Haleluya. Amin. God bless you. God bless you all. God bless you. Ya, oke.